Rukun cuma dua, ada yang pertama niat. Jadi wajib kita berniat tiap-tiap. Nabi dalam hadis mengatakan siapa liman itu siapa lain. Tidak sah puasa bagi yang tidak berniat sejak malam harinya. Jadi malam hari kita wajib berniat, kecuali kalau puasanya puasa sunnah. Kalau puasanya puasa sunnah, masih dibolehkan kita berniat di pagi hari. Asalkan dari subuh sampai kita berniat belum melakukan yang membatalkan puasa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah 10 hari datang ke rumah Aisyah. Nabi bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ya Aisyah, ada makanan nggak hari ini? Maka Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Maka tidak masuk. Kalau begitu hanya mau puasa, gitu kan? Jadi itu dalil bahwa puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari dengan syarat dari subuh sampai maghrib kita belum melakukan yang membatalkan puasa, belum makan, belum minum, belum berhubungan, ya. Artinya kita masih bisa ya melakukan puasa. Itu niat rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah meninggalkan seluruh yang membatalkan puasa dari terbit fajar dari subuh sampai maghrib. Semua yang membatalkan puasa nggak boleh kita lakukan ya dari subuh sampai maghrib. Yang membatalkan puasa kemarin sudah dibahas juga, yaitu utamanya makan, minum, berhubungan, itu utamanya. Disebutkan dalam Al-Quran yang membatalkan puasa itu 3. Makan, minum, berhubungan, ya, makan, minum, berhubungan. Yang disebutkan dalam hadis adalah muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja. Kemudian masuk kategori makan dan minum adalah kita memasukkan apapun ke dalam tubuh, ya, lewat rongga yang terbuka, ya, seperti masukkan air lewat telinga, ya, masuk air lewat hidung, ya, lewat mata, ya. Jadi obat tetes mata akan langsung batalkan puasa, kenapa? Karena dia masuk, ya, masuk. Jadi memasukkan apapun, infus juga membatalkan puasa. Dikiaskan kepada makan dan minum. Bahkan kalau kita nyuntikkan vitamin juga itu masuk kategori makan dan minum. Dikiaskan kepada hubungan suami istri mengeluarkan mani dengan sengaja. Jadi kalau mengeluarkan mani sengaja di sini artinya sengaja sampai keluar mani. Baik itu suami istri berjumpa sehingga keluar mani, maka itu membatalkan puasa, atau onani, ya, masturbasi itu juga termasuk membatalkan puasa. Dikiaskan kepada berhubungan suami istri. Apa kesamaannya? Sama-sama mendapatkan kenikmatan secara seksual. Nah, itu yang membatalkan puasa. Kemarin sudah dibahas juga bahwa puasa itu wajib, ya, puasa Ramadan wajib. Tidak boleh kita nggak puasa Ramadan kecuali ada uzurnya. Ya, Nabi dalam hadis mengatakan, "Man aftara yawman Ramadan min ghairi rukhsatin kafarahu lahu yaqdi'u siyam dahulu isama." Siapa yang tidak berpuasa satu hari saja, ya, siapa yang tidak berpuasa satu hari saja dari bulan Ramadan, tanpa uzur yang Allah bolehkan, tidak bisa dia bayar, tidak bisa dia pokok walaupun dia puasa setahun penuh. Jadi dosa besar kalau kita sengaja nggak puasa tanpa uzur. Apa uzur yang membolehkan? Saya sudah singgung kemarin, uzur yang membolehkan adalah saya jelaskan secara singkat, sakit. Tapi tidak sembarang sakit yang menyebabkan dia nggak bisa puasa. Ya. Luka sakit juga, tapi nggak ada hubungan dengan puasa. Ya. Patah kaki juga sakit, tapi nggak ada hubungan dengan puasa. Ya, karena bisa jadi nafsu makannya masih kuat. Nah, ada orang yang sakit nafsu makannya berkurang, bahkan muntah-muntah, badannya lemes. Nah, ini orang boleh nggak puasa, karena nafsu makannya berkurang, gitu kan, makan baru sedikit dan muntah lagi, ya, artinya perutnya kosong. Ya, khawatir dia nggak bisa meneruskan puasa. Kalau sakitnya masih nafsu makan, enggak, ya. Kalau orang patah kaki masih nafsu makannya, ya, luka-luka masih nafsu makan.
Jadi sakit bukan adalah unsur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Sakit ada dua, ada sakit yang ada harapan sembuh. Nah, sakit yang ada harapan sembuh seperti demam sembuh, tipes sembuh, ya saat sudah sembuh dia pokok puasanya. Tapi ada yang sakit tidak ada harapan sembuh, berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh, ya bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, kita nggak tahu kapan sembuhnya, ini cukup bayar fidyah. Bayar fidyah hanya dengan memberi makan satu orang miskin satu porsi berganti satu hari tidak berpuasa, bukan 3 porsi. Ini kadang-kadang di masyarakat sering berkembang ya pemahaman 3 porsi. Berganti satu hari kita makan satu hari 3 porsi, bukan 1 porsi. Ya, Nabi jelaskan satu mud itu segenggaman tangan. Ya, nggak ada orang yang makan segenggaman tangan 3 porsi. Ya, segenggaman tangan. Ya, jadi fidyah itu segenggaman tangan. Jadi kalau beras ini, itulah pengganti fidyah. Ya, pengganti kita nggak puasa. Tapi yang nggak sanggup lagi mengkodok karena dia sakitnya udah bertahun-tahun nggak sembuh, kita nggak tahu kapan sembuhnya, udah cukup bayar fidyah. Bagaimana nanti kalau dia sembuh, ternyata sembuh? Kalau ternyata sembuh, ya, dan hitungan puasanya masih tidak lebih daripada setahun, silakan dia bayar. Tapi kalau udah bertahun-tahun, udah 10 tahun dia nggak puasa, ya udah, ya cukup, ya. Jadi, karena Islam itu mudah, al-masyarakat sulit lah dia bayar kalau sudah sampai 10 tahun. Tapi kalau masih terhitung dan masih bisa dia bayar, silakan bayar kalau yang sembuh. Yang kedua musafir, orang musafir boleh nggak puasa, tapi tidak sembarang musafir juga. Musafir perjalanan jauh minimal 85 km kalau mazhab Syafi'i. 85 km bukan perjalanan maksiat dan tidak berniat tinggal atau menetap lebih dari 4 hari di satu tempat. Ya. Jadi kalau kita berangkat ke Bandung, ya Bandung 90-an atau 100 km, ya, maka berarti kita boleh batalin puasa. Bahkan kita boleh batalin puasa saat kita sudah berada di luar kota. Jadi kalau kita berangkat ke Bandung besok, saya mau ke Bandung jam 9, ya, maka dari subuh sampai jam 9 tetap kita berpuasa. Jam 9 berangkat di tengah jalan, silakan mau batalin. Kalau mau batalin. Kalau mau diteruskan, perjalanannya nggak terlalu melelahkan, ya, naik mobil juga mobil apa misalnya gitu kan, ya, untuk nyaman gitu kan, ya, AC juga gitu kan, ya, kalau dia mau puasa lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Itu kata Allah dalam Quran. Jadi Ustaz, orang musafir itu baiknya puasa atau tidak? Kalau dia sanggup puasa, lebih baik puasa, betul. Tetap lebih baik puasa. Walaupun kita ada rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi kelompok puasa di luar Ramadan beda kualitasnya. Pahala wajib di bulan Ramadan 900 kali lipat dibandingkan yang wajib di luar bulan Ramadan. Kalau kita kelompok di luar Ramadan, ya, di bulan Ramadan pahalanya berbeda. Kalau perjalanan tidak melelahkan, silakan kita berpuasa, itu lebih baik sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Ya, tapi kalau perjalanannya melelahkan, ada orang yang dari sini ke Surabaya, gitu kan, ya, ke Surabaya berangkat naik bisnya juga non asing, gitu kan, ya, sesak-sesakan, gitu kan, ya, silakan, mungkin lebih baik katanya. Ya, kenapa? Karena kita menyelamatkan diri kita itu lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah", jangan celakakan diri kalian. Kalau kira-kira kita nggak sanggup, bisa celaka, bisa sakit, maka sebaiknya batalin. Ya. Nah, itu unsur yang kedua, sakit musafir. Unsur yang ketiga, lanjut usia saja tidak otomatis boleh kita nggak puasa. Lanjut usia yang membolehkan nggak puasa adalah lanjut usia yang menyebabkan dia nggak sanggup puasa. Ada orang yang lanjut usia terbaring, ke kamar mandi digendong, buang air dicepokin. Nah, ini orang seperti ini nggak mungkin kita paksa dia puasa. Ya, cukup dia bayar fidyah. Tapi kalau lanjut usia masih kuat, ada orang yang usia 100 tahun masih bisa puasa, Pak. Ya.
maka dia tetap wajib berpuasa. Itu lanjut usia. Kemudian haid dan nifas, sudah saya sampaikan kemarin, haid dan nifas haram puasa. Jadi kalau ibu-ibu lagi puasa, tahu-tahu haid, nggak boleh dilanjutkan puasanya, haram puasa. Ya, jadi kalau dia nggak puasa, ya bukan kalau, tapi karena dia nggak puasa, maka dia kotor nanti di hari yang lain. Hamil dan menyusui juga termasuk unsur boleh nggak puasa, tapi tidak sembarang hamil. Dan otomatis ibu hamil langsung boleh nggak puasa. Ya. Ibu hamil dan boleh nggak puasa kalau nggak sanggup puasa. Ya, kondisinya seperti orang sakit, fisiknya lemah, muntah perut, baru masuk makanan dikit keluar lagi, masuk makanan dikit keluar lagi. Kalau yang seperti ini baru boleh nggak puasa. Kalau sedang bukan, ya, maka nggak boleh juga puasa. Ya, ibu hamil otomatis. Kadang-kadang di TV sering kita saksikan, ya, artis-artis bilang saya cuti puasa tahun ini, tapi dia joget-joget. Siapa yang ngasih izin dia cuti puasa? Ya, nggak ada dalam Quran terkait dengan ibu hamil dan menyusui boleh nggak puasa. Yang ada orang sakit. Ibu hamil kalau kondisinya sama seperti orang sakit, silakan nggak puasa. Tapi kondisinya seger sanggup puasa, maka wajib berpuasa. Ya. Wajib berpuasa. Istri saya, ya, istri saya, waktu hamil anak yang kedua, sudah 10 bulan, ya, lebih 10 bulan masih puasa, ya, karena sanggup puasa, ya. Kalau nggak sanggup puasa, baru boleh nggak puasa, ya. Jadi wajib dia berpuasa. Menyusui begitu juga sama, menyusui. Ustaz, saya saat menyusui, kalau puasa lapar biasa, semua orang lapar, ya. Tapi kalau ente laparnya bisa bikin sakit, ini tahu. Kalau lapar biasa, orang puasa lapar semua, ya. Lemes, iya, lemes semua kalau orang puasa. Cuma kalau lemesnya bisa bikin sakit, baru silakan batalin puasanya. Gitu kan? Ibu hamil dan menyusui, saat dia sudah sanggup memotong, maka dia potong, bukan bayar fidyah. Fidyah itu hanya untuk orang yang tidak sanggup lagi berpuasa, itu fidyah. Yang masih sanggup berpuasa wajib potong. Nah itu unsur yang bolehkan tidak berpuasa. Ya. Rukun sudah kita bahas, unsur yang boleh puasa sudah kita bahas. Apa yang disunnahkan saat puasa? Yang disunnahkan saat puasa yang pertama, ya, sahur. Yang disunnahkan saat berpuasa adalah sahur. Ya, kita disunnahkan untuk sahur. Sahur itu nama waktu, bukan nama makanan. Sahur itu nama waktu, bukan nama makanan. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Ya, karena dimakannya di waktu sahur, maka namanya saat makan sahur. Ya. Sama dengan siang bukan nama makanan. Ya. Tapi karena disantap di waktu siang, maka dinamakan dengan makan siang. Gitu kan? Jadi itu juga sahur. Sahur bukan nama makanan juga. Ya. Sahur itu nama waktu. Sahur itu waktu menjelang subuh. Itu namanya sahur. Wabinas hari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka selalu istighfar. Ya. Jadi sunnah kita, ya, makan sahur. Ya, berdasarkan hadis Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, man arada ayyasuma falyasahhar. Siapa yang ingin puasa, maka bersahurlah. Walau jur'atan ma'in. Walaupun cuma setegukan air. Jadi sunnah kita sahur. Ya, jadi kalau orang sahur jam 12 bukan sahur namanya, karena sahur itu menjelang subuh waktu sahur itu. Jadi waktu sahur itu jam 2 ke bawah itu baru sahur. Ya, jadi kalau makan waduh sahurnya sekarang aja sahurnya bukan sahur. Ya, karena sahur itu nama waktu, waktunya itu nanti menjelang subuh baru namanya sahur. Jadi sunnah kita sahur. Dan sahur sunnah diakhirkan. Sunnah diakhirkan, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akhirus sahur. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Sahur sunnah diakhirkan, bukan sunnah dipercepat. Ya. Sunnahnya dipercepat. Jadi sahur sunnah diakhirkan. Semakin akhir semakin baik, semakin akhir semakin baik. Ustaz, jam 2 saya sahur, atau jam 3? Jam 3.
Yang 3 bagi 4, yang 4 semakin akhir semakin baik. Nah, kenapa dianjurkan untuk diakhirkan? Supaya fisik kita kuat berpuasa. Supaya fisik kita kuat berpuasa. Ya. Jadi berarti Islam itu bukan tujuannya mau nyiksa. Ya, justru ya mau memberikan kita kenyamanan supaya puasanya tahan. Akhirkan tahunnya. Itu yang pertama. Hikmah pertama kenapa dianjurkan kita akhirkan tahun supaya fisik kita lebih kuat. Yang kedua supaya syariat itu tetap terjaga. Ya, tetap terjaga. Jadi bahwa puasa itu sejak subuh, bukan sejak tidur, gitu kan? Kalau orang nggak sahur lagi nanti lama-lama generasi setelah kita bilang, apa saya dulu, habis ini udah makan lagi. Jadi kapan puasanya? Berarti sejak tidur, gitu kan? Jadi supaya syariat tetap terjaga, tetap sahur, bangun sahur, ya. Jangan sampai nanti syariat jadi berubah. Jangan sampai generasi setelah kita menganggap bahwa puasa itu sejak tidur. Dulu di masa umat terdahulu, bedanya puasa dengan kita, umat terdahulu itu puasanya sejak tidur. Jadi umat terdahulu puasanya sejak tidur. Sejak pertama kali diwajibkan puasa dalam Islam, itu puasanya sejak tidur. Jadi kalau udah tidur nggak puasa lagi, udah nggak makan lagi, udah nggak berhubungan sama istri. Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, nggak melakukan membatalkan puasa sejak tidur. Itu pertama kali puasa diwajibkan. Ya. Tapi banyak sahabat yang berkhianat. Berkhianat itu artinya bohong. Ya. Dia udah tidur, masih nganggap belum tidur. Ya. Sehingga karena dia mau melakukan yang membatalkan puasa, gitu kan. Umar bin Khattab pernah suatu hari datang ke rumahnya, dia istrinya udah tidur. Ya. Gimana ini? Bangun, ya. Ngajak sesuatu lah, ya. Kata istrinya, udah tidur saya. Belum tidur. Ya. Akhirnya Allah turunkan ayat karena itu. Karena ya, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah tahu kalian sering berkhianat, sering berbohong. Ya, sudah tidur tapi nggak belum tidur, gitu kan? Berana sejak sekarang kata Allah, aku ubah syariat. Basyirun, silakan berhubungan. Wabtagu maka Allah lakum, harapkan karunia yang Allah sudah takdirkan buat kalian. Wa kulu washrabu, makanlah minumlah. Hatta yang terbaik lakum al-faitul abyad min al-faitul aswad min al-fajr, sampai jelas datangnya waktu fajar. Jadi awalnya ya puasa kita itu sejak tidur. Ya. Nah, sejak sudah dirubah oleh Allah syariat, ya karena puasanya sejak subuh, maka disyariatkan sahur. Supaya jangan sampai balik lagi seperti syariat semula. Ya, jangan sampai orang anggap bahwa puasa itu sejak tidur, ayo sahur, bangun sahur. Ya. Jadi kenapa? Karena puasa itu bukan sejak tidur, tapi sejak subuh. Ya. Dan sahurnya disunnahkan diakhirkan. Nabi dalam hadis yang lain pernah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Itu berkah. Apa maksudnya berkah? Jadi jangan kita anggap remeh sahur kita. Berkah itu apa? Berkah itu artinya yang sedikit manfaatnya banyak, itu namanya berkah. Makanya kita minta rezeki yang berkah, ya. Walaupun sedikit tapi manfaatnya banyak. Ya. Kadang-kadang banyak orang gitu kan ya, uangnya sedikit tapi anaknya berhasil semua. Anaknya berhasil semua, ya. Di kampung saya ada orang tukang jahit doang. Tukang jahit celana ke salon. Ya, tapi anaknya sekolah ke luar negeri, 3 ke luar negeri, ya, nggak sembarangan, 3 ke luar negeri, 1 lulusan UIN di sini, 4 di sini, ya, dari 7 anaknya 3 ke luar negeri, 1 lulusan UIN, lulusan terbaik ini, tinggal 3 doang, ya, 3 itu yang pertama, ya, yang berdagang, ya, yang perempuan nikahnya cepat. Ya, dan juga laki-laki lainnya berdagang juga. Berhasil. Meninggalkan rumah. Nggak ada rumah, nggak ada. Warisannya ada sama sekali, nggak ada yang dibagi. Ya. Tapi anaknya sekolah di luar negeri 3. Nggak sembarang luar negeri kan. Ya, di Amerika, di Australia, di Belanda.
sekolah dan sekolah favorit, ya, bukan sekolah sembarangan. Cuma bikin celana ke sawah, meninggal nggak ada rumah, ya, jangan dikira warisannya banyak, ya, itu namanya berkah, ya, berkah. Angka sedikit manfaat banyak. Ada banyak orang mulia misalnya, karena ini nggak hasil, ya, alhamdulillah ini, ya. Jadi kita butuh berkah, ya. Jadi sahur kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu, ya, dalam sahur itu berkah. Berkah sedikit manfaatnya banyak, ya. Jadi kalau kita bangun sahur subuh jam berapa ya? 4.42. Bangun 4.40. Waduh, udah 4.40, nggak sempat lagi mau makan. Minum air putih. Air putih itu manfaatnya banyak, bisa jadi menyebabkan fisik kita cukup untuk bisa bertahan sampai maghrib. Jangan remehkan. Karena Nabi janji, berkah artinya walau sedikit manfaatnya banyak. Walau minum segelas air, tapi mungkin sama dengan 2 piring nasi. Ya. Jadi jangan kita remehkan, walaupun bangun terlambat, tetap, ya, bangun 4.40. Mau makan apa? Ya, 2 menit cukup buat minum air. Ayo ambil segelas air minum, ya. Ustaz, karena kita sahur terlambat, boleh nggak sampai azan selesai? Nggak boleh. Nggak boleh sampai azan selesai, ya. Selesai masih boleh tidak. Patokan puasa itu adalah waktu. Kalau sudah masuk waktu subuh 4.42 teh udah nggak boleh makan, walaupun belum azan. Ya, 4.42 teh belum nggak boleh makan lagi karena waktu subuh patokannya bukan azan. Ya, jadi banyak itu masyarakat yang bilang katanya Ustaz, katanya boleh makan sampai azan selesai. Siapa yang bilang? Kalau boleh makan sampai azan selesai, muadzinnya kita tunggu lama-lama azan. Ya. Asyhadu la ilaha illallah. Lama istirahatnya gitu kan, ya. Enak sekali kalau gitu, ya. Jadi patokannya waktu 4.42 habis, ya, kita nggak boleh makan lagi walaupun belum azan sekali. Jadi kita harus patokannya waktu, ya. Jadi sahur sunnah. Dan sahur itu kalau kita sahurnya waktunya cukup untuk sahur, sebaiknya jangan mepet waktu subuh. Makanya ada waktu imsak, ya, waktu imsak. Nabi biasanya, ya, antara azan subuh dengan selesai sahur itu ada jarak sekitar 10 menit, sekitar, ya, bukan 10 menit sebenarnya. Dalam hadis disebutkan sekitar membaca Quran 50 ayat. Ya, baca Quran 50 ayat, Al-Fatihah itu 7 ayat, ya, kira-kira 5 kali Al-Fatihah, ya, 5 kali Al-Fatihah, ya, 10 menit lah kira-kira itu, ya, 5 kali atau 6 kali Al-Fatihah, ya, itulah ukurannya. Jadi kira-kira 6 kali Al-Fatihah dari berhenti sahur sampai azan subuh. Itulah yang 10 menit yang diterjemahkan di dalam mazhab Syafi'i, ya, sunnah kita imsak. Sunnah imsak bukan wajib, ya, sunnah imsak. Sunnah imsak itu artinya tahan diri dari makanan ini. Jadi jangan makan lagi, jangan minum lagi 10 menit sebelum azan subuh. Ya, kenapa? Ngikutin kebiasaan Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mengatakan bahwa Rasulullah di saat beliau sahur, beliau berhenti, ya, sebelum azan subuh. Ditanya Anas, ya Anas, berapa jarak antara berhenti sahurnya Rasulullah dengan azan subuh? Dia katakan kontrol sina ayat, kira-kira bisa baca Quran 50 ayat. Al-Fatihah 7 ayat, ya. 7 ayat ya kira-kira 6 kali Al-Fatihah, ya. 6 kali Al-Fatihah, ya, itulah ukuran berhentinya Rasulullah dari sahur. Itu sunnah yang pertama, jadi sunnah sahur, ya. Jangan kita nggak sahur, walaupun waktunya mepet sekali itu tetap sahur. Kalau kita punya waktu yang panjang, berhentilah 10 menit sebelum subuh. Kenapa berhenti 10 menit sebelum subuh? Supaya kita siap-siap mau ke masjid. Mungkin tadinya kita lagi junub, sempat mandi dulu, ya. Rumah kita jauh dari masjid, kita sempat untuk jalan ke masjid, gitu kan. Ustaz,
ibu-ibu baiknya di rumah atau masjid. Ya. Kalau seandainya aman dari fitnah, diizinkan sama suami lebih baik itu. Tapi kalau khawatir fitnah, ya, atau tidak diizinkan sama suami di rumah saja. Ya. Itu sahur. Ya. Yang kedua, disunahkan di saat kita puasa, yaitu mempercepat berbuka. Tapi mempercepat berbuka jangan belum waktu maghrib, ya. Sunnah mempercepat berbuka. Waktu jam berapa ini, ya? Jam 8, 7 menit. Ya, jam 6, 7 menit. Kalau gitu, 7 menit. Kita percepat. Bukan itu, ya. Arti mempercepat itu, waktu maghrib langsung buka. Kenapa? Supaya syariat terjaga juga. Jangan sampai orang ngirain puasa itu sampai isya. Ya. Jadi, secepat mungkin, jangan sampai syariat puasa itu berubah nanti. Jadi sunnah kita mempercepat berbuka, kecuali kalau kita ragu atau belum. Ya, jadi jangan berbuka kecuali yakin sudah tiba waktu maghrib. Saat dengan azan, lihat jam juga. Ini jam 18.07 menit baru maghrib. Dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan berbuka dulu. Lihat jamnya. Ya, siapa tahu? Ya, karena kadang-kadang apa? Muazzin juga mau berbuka. Ya. Jadi jangan langsung berbuka. Jadi Ustaz, saya dengar azan langsung berbuka. Ternyata itu rekaman di handphone, ya. Kita kan belum waktu maghrib. Jadi gimana puasanya? Batal. Kalau kita lebih cepat daripada waktu maghrib, tetap batal. Tapi saya nggak tahu Ustaz. Nggak ada kata nggak tahu, ya. Nggak ada kata lupa kalau itu, ya. Yang kita makan lupa itu nggak batal puasanya adalah lupa kalau kita sedang puasa. Itu yang batal, yang nggak batal, ya. Kadang-kadang orang Ustaz saya lagi sahur, makan terus gitu kan, ya. Lupa kalau waktu subuh udah tiba. Enggak itu. Yang nggak batal itu lupa kalau itu puasa. Bukan lupa waktu subuh udah tiba. Bukan lupa waktu maghrib udah tiba, bukan. Tapi lupa kalau itu puasa, itu baru batal. Ya, bangun tidur langsung makan. Oh ya saya puasa, baru itu nggak batal. Ya. Tapi kalau oh ya lupa saya lihat jam, enggak. Kita ingat puasa, cuma lupa lihat jam, itu tetap batal, ya. Jadi beda kan antara lupa itu, ya. Karena kalau orang dia masih bilang lupa, enggak. Lupa yang nggak batal itu lupa kalau kita puasa. Bukan lupa jam, ya. Bukan lupa jam, bukan lupa waktu, ya. Itu yang kedua yang disunahkan. Jadi kita sunnah mempercepat berbuka. Maghrib. Sunnah yang ketiga adalah kita disunahkan memperbanyak doa, terutama saat mau berbuka atau sedang berbuka. Ya, sunnah memperbanyak doa. Orang yang puasa itu doanya mustajab. Orang puasa doanya mustajab. Makanya kalau kita mau berdoa sesuatu, minta sesuatu puasa. Ya, orang puasa doanya mustajab. Ya, makanya sholat istisqa, kalau sholat istisqa kan? Sholat minta hujan. Kalau kita pakai beli, ya hujan lama nggak turun, mau sholat istisqa minta hujan, sunnahnya puasa dulu. Puasa 3 hari, gitu kan? Sunnah puasa. Karena orang yang puasa itu doanya mustajab. Kenapa doanya mustajab? Berdasarkan ayat Quran, ayat surah Al-Baqarah ayat berapa? 183, 184, 185, 186, 187, ya, 5 ayat. Tapi dari 5 ayat ini di tengah-tengah itu ayat doa. Jadi ayat puasa itu ada di surah Al-Baqarah ayat 183, 84, 85, 86, 87. Ya. Ayat puasa ada di tengah-tengah 186. 186 khusus Allah bicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li.
wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Jika bertanya kepada wahai Muhammad, hamba-hambaku yang sedang berpuasa itu tentang aku dekat dengan mereka. Ya, orang puasa dekat dengan Allah. Jadi kalau meminta sesuatu, ayo puasa, ya, puasa. Uji budak watak da'i, aku kabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku dengan cara dia minta di semak. Wal yastajibuli, mintalah sama aku kata Allah. Wal yu'minu bi, yakin apa yang dia minta akan aku kabulkan. Ya, harus yakin. Kalau nggak yakin, maka nggak diterima. Ya, nggak dikabulkan kalau nggak yakin. Yakin ada Allah kabulkan. Masa nggak diterima. Ya, yakin Allah kabulkan, pasti akan dikabulkan. Wal yu'minu bi, yakinlah sama aku. Ya. Jadi kita dianjurkan memperbanyak doa, terutama saat berbuka. Dalam hadis Nabi pernah mengatakan kata Rasulullah, "Lis-shaimi dakwatun la turad illa iftarih." Orang yang berpuasa ada doa yang tidak akan ditolak saat dia berbuka. Jadi kalau kita mau berbuka banyak-banyak berdoa, ya, jangan ngeliatin cendol aja, gitu kan? Ngeliatin makanan aja, ini dulu nih ya. Ini ya. Jangan sibuk dengan itu ya. Saat kita mau berbuka itu Allah mengabulkan doa kita ya. Jadi banyak-banyak berdoa, makanya disunahkan kita berdoa ya. Salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah ya, dhahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama'u telah hilang dahaga, wa tallatil uruqu telah basah tenggorokan, wasabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Dan Ustaz, itu ayat itu hadisnya, doanya itu telah. Kenapa begitu? Pasti. Kalau telah itu pasti berarti ya. Pahala orang puasa itu pasti Allah kasih ya. Itu makanya kita baca ajru insyaallah. Itu doa salah satunya. Yang satu lagi doanya apa? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Hadisnya cuma segitu ya. Allahumma laka sumtu, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dan atas rezekimu aku berbuka ya. Dua-duanya hadis Nabi ya. Nggak boleh kita, ini dhahabat dhama'u, yang ini nggak usah dibaca. Kadang-kadang banyak sekali di radio itu, ini hadisnya ini ada di Sunan Abi Daud, dicantumkan oleh Abu Daud berurutan ya, dicantumkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunan Abi Daud berurutan di bab doa indal iftar, bab doa saat berbuka, berurutan ya, disebutkan oleh Abu Daud berurutan dan tidak dikomentari oleh Abu Daud. Kalau hadis tidak dikomentari sama Abu Daud, berarti hadisnya sahih menurut Abu Daud. Itu metode dari Abu Daud ya. Jadi dua-duanya boleh dibaca. Jadi kita perbanyak doa ya, terutama saat kita mau berbuka. Karena saat mau berbuka itu menjelang matahari terbenam. Menjelang matahari terbenam, jangankan kita tidak puasa, jangankan kita puasa, tidak puasa pun mustajab. Jadi kalau pas menjelang maghrib itu waktu yang mustajab berdoa. Jadi jangan kita sia-siakan ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, disunahkan bagi orang yang berpuasa banyakin baca Quran. Ya, banyakin baca Quran terutama di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan karena Rasulullah ajwada. Rasulullah itu pemurah. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, lebih pemurah lagi Rasulullah di bulan Ramadan. Baru bulan Ramadan Rasulullah lebih pemurah lagi. Pemurahnya Rasulullah bisa dibayangkan. Pemurahnya Rasulullah itu nggak pernah ada yang minta kecuali Rasulullah kasih. Ya, nggak pernah. Pemurahnya Rasulullah nggak ada yang minta kecuali Rasulullah kasih. Ya. Bahkan kalau Rasulullah nggak punya, Rasulullah minta. Pernah dengar cerita Nabi Musa? Itu karena ada yang mau minta. Nggak punya gandum, langsung Rasulullah bilang sama Bilal, carikan orang yang mau saya gandum. Kenapa? Karena ada yang minta gandum. Ya. Jadi itulah pemurahnya Rasulullah. Pemurahnya Rasulullah juga. Rasulullah nggak bisa tidur kalau hartanya masih ada yang tersisa. Ya. Kalau kita nggak bisa tidur kalau nggak tersisa. Ya. Ini terbalik.
Rasulullah nggak bisa tidur kalau hartanya masih tersisa. Pernah suatu hari Rasulullah dikasih seorang pembesar Fadak. Di Madinah itu ada daerah namanya Fadak. Fadak itu kampungan Yahudi. Jadi orang Yahudi ya kasih hadiah kepada Rasulullah 4 ekor unta. Di atas unta itu banyak perhiasan dan banyak makanan. Jadi Rasulullah dikasih makanan banyak, dikasih otak yang gemuk-gemuk, ya, kemudian perhiasan. Nabi langsung panggil Bilal, ya, bagikan. Bilal itu pemegang kunci gudangnya Rasulullah. Bilal bagikan, aku nggak mau pulang ke rumah kalau itu belum habis. Aku nggak mau pulang ke rumah kalau itu belum habis. Bilal dibagi-bagikan sama Bilal. Malam harinya Bilal laporan, ya Rasulullah belum habis. Kalau begitu ada etikap di sini kata Rasulullah. Nggak mau pulang ke rumah, ya. Sudah isya. Jadi Rasulullah tetap di masjid. Hari kedua masih juga belum habis. Ada tetap di sini kata Rasulullah sampai habis. Malam ketiga baru habis. Nabi mengucapkan apa? Alhamdulillahi Allahu Akbar. Nabi langsung ya menggilir istri ya tidak dijatahi 3 malam sebelumnya. Itulah Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa tidur kalau belum habis. Ya nggak bisa tidur, nggak bisa pulang ke rumah. Ya nggak mau pulang nggak mau pulang kalau belum habis, gitu kan? Kalau kita enggak, ya kalau udah habis nggak bisa tidur. Ya jadi itu jadi disunahkan banyak baca Quran. Ya, di situ disebutkan dalam hadis tersebut bahwa ajuan saya itu lebih Ramadan, Nabi lebih kurang lagi di bulan Ramadan. Hina yakti Jibril, saat Jibril datang kepada Rasulullah, ya, dari surah Quran, ya, dan berkata di surah Quran dari Rasulullah. Jadi malaikat Jibril setiap malam itu selalu datang kepada Rasulullah, berkata di surah Quran dengan Rasulullah. Jadi disunahkan kita banyak-banyak baca Quran di bulan Ramadan. Ya, oke, karena udah azan, ya, dengan azan dulu. Habis itu tanya jawabnya. Silakan mau azan dulu. Atau langsung tanya jawab. Nah, langsung tanya jawab. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, yang mana dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakma ini bukan ilmu ini bukan nabi. Tinggalkan yang melakukan kepada yang tidak melakukan. Berarti tidak tunda yang akhir aja. Ya, cuma 1 menit doang. Ya, 1 menit doang. Daripada kita ragu gitu kan ya. Jadi yang mana nih? Ya, TV udah aja. Tapi jam belum. Ya, masjid juga belum. Ya, tunggulah. Tunggu sampai semuanya udah. Ya, sampai semuanya udah. Ya, jadi kata saya tadi kita tidak boleh berbuka sampai yakin. Kalau belum yakin jangan. Ya. Selama masih ragu jangan, ya. Karena kalau kita dengan keraguan kita menutup, ternyata ya kita sudah berbuka sebelum datang waktu maghrib, maka batal puasa kita. Jadi ambil yang yakin, ambil yang terakhir lah, ya. Asalkan jangan yang, tapi Ustaz ada yang 10 menit setelah itu, nggak bisa ditunggu kalau itu, ya. Itu udah lewat beneran nanti, ya. Nah, bukan duluan, ada yang bukan duluan ya. Ya. Jadi kita sebagai panitia untuk bisa tadi ada yang kemudian misalkan di saya juga ada warga yang meninggal dan membayar dia, ini bagaimana menyikapinya. Jadi kita menjelaskan bahwasanya ini digunakan untuk satu porsi untuk 1 hari kita puasa. Dan siapa yang berhak menerima. Terima kasih ya. Jadi banyak sekali kadang orang yang bayar di masjid ya
Bagaimana? Apa sikap panitia? Ya, cara terkait dengan vidya, perhatikan kalau vidya ganti dengan makanan. Ya, walaupun dia kasih uang, belikan makanan. Ya, kenapa? Karena vidya itu memberi makan. Ya, vidya itu orang miskin. Ya, membayar vidya memberi makan orang miskin. Karena kalau kita kasihkan uang, khawatir dia beli rokok nanti. Jadi vidya memberi rokok orang miskin. Ya. Jadi beda nanti jadinya ya. Karena Quran mengatakan vidya itu to'am orang miskin. Itu ada dalam Quran masalahnya. Masalahnya ada dalam Quran menyebutnya makanan. Jadi kalaupun orang kasih uang, tetap kita kasih berikan makanan. Ya, ya, baik itu makanan mentah ya dalam bentuk beras. Kalau berasnya itu satu hari bergantinya adalah 600 gram. 600 gram ya. Jadi 6 ton ya. Ya 600 gram. Jadi 600 gram per hari. Berarti kalau 10 hari 6 kilo ya. 6 kilo 10 hari. Berarti kalau 30 hari 18 kilo. 18 kilo ya. Boleh kita kasihkan ke satu orang, boleh. Mau kita bagi-bagikan kepada beberapa orang, boleh juga ya. Jadi sebaiknya kita berikan makanan ya. Berikan makanan. Jadi itu terkait dengan vidya. Zakat fitrah juga kalau bisa diberikan makanan juga lebih baik juga. Kalau zakat fitrah itu ada dalam hadis. Fitri so'an min ta'amin. Ya, Rasulullah wajibkan ya zakat fitrah ya kepada setiap orang muslim ya kecil besar, hamba sahaya, merdeka ya laki perempuan adalah satu stok dari makanan pokok. Ya, nah, di situ disebutkan makanan. Boleh pakai uang, boleh, ya, asal. Kalau kita panitia mau diberikan makanan, lebih baik lagi, ya, kasih makanan. Tapi kalau kita mau kasih uang, ya, karena kalau satu stok itu 2,5 kilo, satu stok itu 2,5 kilo, ya. Jadi kalau kita bayar zakat fitrah untuk 5 orang, berarti 12,5. Berarti kalau orang miskin membawanya ya. Jadi boleh kita kasih uang ya, bilang pasal nama dia ini zakat fitrah ya, harusnya dalam bentuk makanan, tapi supaya ini gampang bawanya, ada kasih uangnya aja ya, tapi bukan buat rokok, bukan ya, tapi buat makanan ya. Jadi itu terkait dengan kalau kita tidak tahu dia berdasarkan dan dia jaga silakan untuk akan tegaskan aja, tegaskan ini zakat fitrah ya harus dalam bentuk makanan ya, ini fidyah juga ya dalam bentuk makanan ya. Kalau fidyah sebaiknya gantikan makanan langsung ya. Supaya kita amanah ya, karena kita bantu orang yang bayar, jangan sampai dia bayar nggak sah gitu kan. Jadi saya lebih cenderung kalau fidyah, kalau zakat fitrah nggak apa-apa ya. Zakat fitrah nggak apa-apa karena terlalu besar, ya 2,5 kilo. Tapi kalau fidyah nggak terlalu besar, jadi belikan aja makanan, belikan aja makanan. Orang 30 hari nggak puasa itu cuma 18 kilo, 18 kilo. Jadi nggak banyak ya, belikan aja beras, kasih beras aja ya. Tapi dengan perjanjian sama dia, ini kita berikan beras, tapi kalau lebih ya buat panitia. Kalau lebih, ya supaya dia itu, Kalau lebih buat panitia nanti ya, kita berikan beras. Atau bapak mau beli beras sendiri, silakan ya. Oke, ada lagi ibu-ibu, silakan. Mengkotok puasa. Oke, jadi akhir batas kita mengkotok puasa datang Ramadan berikutnya. Ya, tapi yang namanya bayar hutang, ya kalau kita tunda-tunda mana orangnya, ya. Kita, ya bapak punya hutang sama saya, tunda-tunda bayar lalu, bodoh saya kan. Ini utang kita sama Allah puasa itu.
Jadi jangan ditunda-tunda ya. Utang sama Allah gitu kan ya. Contoh kita kalau ini padahal dia bisa bayar gitu kan ya. Waktunya banyak gitu kan ya. Kok nggak bayar-bayar juga gitu kan. Jadi ya, jangan ditunda ya. Orang yang tunda bayar utang saja zolim kata Nabi. Matrul ghani zulmun. Penunda bayar utang padahal dia mampu bayar utang, maka itu zolim. Ya, itu hutang sama manusia. Apalagi sama Allah. Fadainullah kata Nabi, ahabtu ayyullah. Hutang sama Allah lebih berhak untuk dilunasi lebih dulu. Jadi ya, jangan kita puasa sunnah dulu, kodok dulu. Habiskan dulu kodok, bayar hutang dulu, baru kita puasa sunnah. Ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul, betul. Oke, terima kasih ya. Jadi bagaimana hukumnya dengan orang yang buang air besar tadi ya? Belum keluar langsung lagi. Ya insya Allah nggak masalah. Ya karena nggak sengaja. Ya bukan kan ada kaidah bikin mengatakan al-masyaqqah tajribu tajrib. Kesulitan digunakan. Ya dia keluaran ini sulit gitu kan ya. Jadi ya diberikan mudahan buat dia ya. Kenapa? Karena susah dia keluarinnya. Susah dia keluarannya ya. Karena ada orang betul balik lagi gitu kan. Sudah muncul dikit kali ya. Nah itu digunakan. Ya digunakan jadi nggak masalah. Terkait dengan buang air. Tapi kalau kita berendam air, ya tentu tadi masuk. Kalau memang masuk batal puasanya. Kalau memang masuk batal puasanya, ya. Makanya saat kita puasa, makruh kita mandi berendam. Ya, makruh mandi berendam karena potensi masuk air besar. Ya, potensi masuk air besar. Nabi dalam hadis mengatakan, wa baligh kulli syai'in takunu sha'iman. Kalau inti berwudu, masukkan air itu sedalam-dalamnya kecuali saat puasa. Ya. Jadi artinya masuk air lewat hidung batal. Masuk air lewat telinga batal, lewat mata batal, lewat batal juga gitu kan. Dan kalau kita sentuh gitu kan, dia tidak lagi ya. Jadi potensi masuknya besar. Ya jangan sampai puasa kita jadi meragukan, sebaiknya dihindari. Makanya di antara yang makruh, ya sebenarnya saya belum tuntas membahas tentang yang sunnah. Yang makruh adalah kita melakukan hal-hal yang menyebabkan puasa kita meragukan, atau melakukan hal-hal yang bisa berpotensi membatalkan puasa kita. Ya, termasuk makruh misalnya ibu-ibu, ya ibu-ibu makruh nyicipin makanan. Bukan nggak boleh bukan, ya makruh itu artinya hindari lebih baik. Kalau bisa nggak dicicipin nggak usah dicicipin. Ya jangan mentang-mentang kata Ustaz boleh nih boleh, tapi keluarkan lagi. Ya tapi potensi batal bisa. Kalau jangan kita cicipin, tahu-tahu masuk. Ya batal rasanya. Karena masuk, walaupun setetes gitu kan. Ya? Iya. Jadi kalau bisa dihindari. Ya, jadi yang termasuknya makruh melakukan hal-hal yang menyebabkan puasa kita meragukan atau melakukan hal-hal yang berpotensi membatalkan puasa kita. Ya. Jadi mandi terlalu lama makruh. Karena kalau terlalu lama muncul air terus lewat shower gitu kan bisa masuk ke telinga, ya. Nah ini potensi puasa kita batal, maka makruh hukumnya. Jadi kalau kita mandi pas sedang puasa, ya dikondisikanlah jangan sampai air lewat telinga, jangan sampai air masuk lewat mata juga gitu kan ya, dikondisikanlah, ya. Jadi kita hati-hati ya, dak mayali buka ilah marayali, tinggalkan yang melakukan kepada yang tidak melakukan. Jadi berendam makruh kalau lagi puasa ya. Kalau memang masuk air lewat mata, maka batal ya, batal puasanya. Ada lagi yang mau tambahkan? Ya,
masukkan air. Kalau masuk ke dalam batal. Tapi kalau nggak masuk ke dalam cuma di bagian luarnya saja nggak masalah ya. Nggak masalah ya. Tapi kalau sampai ke isep sampai masuk batal. Isep sampai masuk maka batal ya. Kalau masuk juga, nah ini inhaler ya, inhaler yang untuk apa orang bilang itu kan ada uapnya nggak? Ada uapnya nggak? Ada uap basahnya. Nah, itu potensi batal itu ya, karena ada uap basahnya. Di saat yang isep ada uap basahnya itu. Ya jadi bukan cuma aroma bukan ya, tapi ada cairan yang masuk itu. Jadi itu pun bisa membatalkan puasa. Ya, walaupun masuknya lewat itu. Karena kalau kita isep kan itu sampai ke paru-paru, Pak. Ya, sampai ke paru-paru itu ya. Dan orang asma ya. Ya apalagi. Cuman kalau memang orang asma nggak ada solusinya kecuali dengan begitu ya masalah. Ya, al-masyaqqah tajlibul taysir. Tapi kalau cuma pilek-pilek biasa nggak boleh, karena pilek bukan penyakit yang mematikan ya. Tapi kalau orang yang sakitnya asma bisa mematikan. Kalau dibolehkan karena kesulitan ya. Allah. Ada lagi? Cukup? Kalau nggak ada lagi kita cukupkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa menyambut Ramadan dengan kesiapan ya, hati yang bersih, dan kita bisa memaksimalkan ibadah selama bulan Ramadan ya, puasa dengan kualitas yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan rukun, tapi juga kita perhatikan yang sunnah-sunnahnya supaya tambah kualitas ibadah puasa kita Ramadan kali ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.